Di tengah gencatan senjata yang rapuh, Israel kembali menyalakan api konflik dengan menyerang Suriah. Di balik kebrutalan itu, siapa yang sebenarnya menjadi korban sejati? Saksikan kisah memilukan ini, penuh ketegangan, keadilan, dan harapan yang terpendam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, terima kasih sudah bergabung di channel ini. Jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita emosional yang penuh makna. Ayo komen di bawah, bagaimana pandangan kalian tentang konflik yang tiada akhir ini? Juga, mari kita bersama-sama kirimkan doa untuk kedamaian dunia. Barakallahu fiikum. Di tengah langit yang gelap dengan awan-awan yang tak henti bergulung, dunia tengah merasakan ketegangan yang luar biasa. Setelah bertahun-tahun penuh dengan konflik dan saling menghancurkan, akhirnya tercapai sebuah gencatan senjata antara Iran dan Israel. Keamanan dunia seakan berada dalam sebuah keseimbangan tipis, seperti benang yang hampir putus namun masih bisa bertahan. Para pemimpin dunia berharap bahwa dengan adanya gencatan senjata ini, perdamaian akan terwujud, atau setidaknya, kekerasan dapat diminimalisir. Namun, harapan tersebut hanya bertahan dalam waktu yang singkat. Di balik layar, kepentingan politik dan kekuatan global bermain dalam bayang-bayang, dan ketegangan semakin meluas ke wilayah lain. Negara-negara besar terus memperlihatkan kepentingan masing-masing, sementara rakyat yang menjadi korban semakin merasa terjebak dalam kekacauan yang seakan tak berujung. Salah satu negara yang paling terimbas dari ketegangan ini adalah Suriah. Suriah, sebuah negeri yang telah lama terbelah oleh perang saudara dan kekacauan politik, kini berada di ujung tanduk. Rakyat Suriah, yang telah berjuang bertahun-tahun melawan peperangan internal, seakan menemukan titik terang. Banyak yang mulai membangun kembali kehidupan mereka, meskipun luka-luka yang mereka alami belum sepenuhnya sembuh. Hanya sedikit yang bisa merasakan kedamaian sejati di tengah reruntuhan, tetapi mereka tetap berharap bahwa suatu saat nanti, Suriah bisa kembali menjadi rumah yang damai. Masyarakat Suriah berusaha hidup dengan penuh semangat. Banyak yang berdoa, meminta kepada Allah agar diberi kekuatan untuk bertahan lebih lama, agar anak-anak mereka bisa tumbuh dalam kedamaian, dan agar keluarga mereka bisa kembali berkumpul tanpa ketakutan. Salah satu doa yang paling sering mereka panjatkan adalah agar Tuhan memberikan mereka kesempatan untuk melupakan perang, untuk menggantikan darah yang tertumpah dengan kedamaian yang abadi. Namun, meski gencatan senjata tercapai dengan Iran, keadaan di Suriah belum sepenuhnya stabil. Ketegangan antar kelompok suku di dalam negeri, khususnya antara suku Druze dan Baduy, terus berlanjut. Sejarah panjang konflik antara keduanya kembali mengemuka, mengancam untuk menggulingkan apapun yang telah dicapai. Suku Druze yang lebih mengisolasi diri dalam komunitas mereka berusaha mempertahankan tradisi dan keyakinan mereka, sementara suku Baduy, yang lebih nomaden dan tersebar di wilayah lain, merasa terpinggirkan. Saling curiga dan perbedaan pendapat menyebabkan gesekan yang semakin tajam. Di tengah ketegangan tersebut, Israel, yang sebelumnya tampak diam dalam menghadapi gencatan senjata dengan Iran, akhirnya menunjukkan sikap agresifnya kembali. Dengan alasan yang tidak lebih dari sekedar pembelaan terhadap suku Druze, yang memang terlibat dalam konflik dengan suku Baduy, Israel mengambil keputusan yang mengejutkan banyak pihak. Mereka memutuskan untuk melakukan serangan militer ke Suriah. Serangan pertama Israel berlangsung pada malam yang sunyi. Ledakan-ledakan yang menghancurkan mengguncang kota Damaskus, ibu kota Suriah. Kantor kepresidenan Suriah, simbol dari kekuasaan pemerintah yang rapuh, hancur berantakan. Israel mengklaim bahwa serangan tersebut adalah sebuah respons terhadap kelompok-kelompok yang mereka sebut sebagai ancaman bagi suku Druze. Serangan yang menyasar gedung-gedung penting ini jelas merupakan upaya untuk memperlebar jarak antara Suriah dan Israel, dengan dalih untuk mengamankan wilayah yang mereka klaim sebagai ancaman terhadap perdamaian. Namun, bagi rakyat Suriah, serangan ini bagaikan palu godam yang menghantam mimpi mereka. Perasaan marah dan terluka mulai meluap. Mereka sudah terbiasa hidup dalam ketakutan akibat perang saudara, tetapi serangan dari negara tetangga yang lebih kuat membuat mereka merasa dikhianati. Serangan ini bukan hanya menghancurkan bangunan, tetapi juga menghancurkan rasa aman yang sudah mulai mereka bangun kembali. Seorang ayah bernama Faisal, yang tinggal di salah satu pinggiran Damaskus, terbangun dari tidurnya ketika suara ledakan pertama kali terdengar. Anak-anaknya yang tengah tidur terjaga, ketakutan, dan ia segera melindungi mereka dengan tubuhnya. "Jangan takut, anak-anakku," kata Faisal dengan suara gemetar. "Ini bukan lagi perang dalam negeri. Kita harus tetap kuat." Di sisi lain,
di sebuah desa terpencil, seorang ibu muda bernama Aminah memeluk erat anaknya yang baru berusia 3 tahun, menatap hancurnya langit yang dipenuhi asap dan debu. Semoga ini segera berakhir, bisiknya dalam doa. Namun hatinya meragukan bahwa segala sesuatunya akan kembali seperti dulu. Harapan yang tertanam selama ini mulai memudar. Di jalanan kota, terlihat kerumunan orang yang sedang berlari mencari perlindungan. Beberapa di antara mereka sudah kehilangan orang yang mereka cintai akibat serangan ini. Terlebih lagi, banyak warga sipil yang terjebak di reruntuhan bangunan yang hancur, berjuang melawan waktu untuk bisa keluar dari ancaman maut yang datang dari luar. Meskipun alasan yang diungkapkan Israel untuk serangan ini adalah untuk menghancurkan ancaman terhadap suku Druze, faktanya, banyak warga Suriah yang melihatnya sebagai bentuk penindasan dan pengkhianatan. Israel bukan hanya menyerang secara militer, tetapi juga menyulut rasa benci dan perpecahan di antara suku-suku di Suriah. Mereka yang semula berusaha berdamai, kini terjerat dalam kebencian yang semakin membesar. Kekuatan politik internasional tampaknya tidak memberi ruang bagi rakyat Suriah untuk menentukan nasib mereka sendiri. Di tengah kegelapan yang semakin pekat ini, hanya ada satu hal yang tetap bisa diandalkan oleh rakyat Suriah, iman mereka kepada Allah. Mereka terus berdoa, meminta Allah untuk memberikan jalan keluar dari penderitaan ini. Meskipun gencatan senjata antara Israel dan Iran terancam gagal, mereka tetap percaya bahwa perdamaian sejati hanya akan datang jika Allah mengizinkan. Namun, mereka tahu bahwa jalan menuju perdamaian tidak akan mudah dan penuh dengan ujian. Hari itu dimulai seperti biasa, dengan langit yang cerah dan harapan yang perlahan mulai tumbuh di hati rakyat Suriah. Meski hidup dalam bayang-bayang perang, mereka tetap berusaha melangkah maju, membangun kembali apa yang bisa dibangun dari reruntuhan. Di berbagai sudut Suriah, anak-anak kembali ke sekolah, toko-toko mulai buka kembali, dan keluarga-keluarga berkumpul di sekitar meja makan untuk berbagi makanan yang mereka miliki. Tentu saja, kehidupan mereka jauh dari sempurna, tetapi setiap langkah kecil yang mereka ambil menuju pemulihan adalah bukti bahwa mereka masih bertahan, masih berharap. Namun, pada pagi itu, harapan mereka dihancurkan dalam sekejap mata. Pukul 5 pagi, Damaskus diguncang oleh suara ledakan yang memekakkan telinga. Sebuah kilatan cahaya yang sangat terang mengiringi suara bom yang menghantam tanah. Asap dan debu membubung tinggi, menutupi langit yang sebelumnya cerah. Kota yang pernah penuh dengan kebanggaan dan sejarah itu kini berada dalam kehancuran, seakan melawan nasib yang sudah terlalu lama dibiarkan menguasai hidup mereka. Israel, negara yang selama ini menjadi ancaman tersembunyi bagi negara-negara tetangga, tiba-tiba saja membuat langkah yang tidak terduga. Setelah beberapa waktu relatif diam dalam ketegangan yang melibatkan Iran, Israel kembali menunjukkan agresivitasnya. Mereka melancarkan serangan udara yang langsung menghantam ibu kota Suriah, menargetkan kantor kepresidenan Suriah yang selama ini menjadi pusat pemerintahan dan simbol dari kekuatan yang masih tersisa. Gedung yang menjadi lambang kekuasaan itu hancur lebur dalam sekejap. Pemerintah Israel berdalih bahwa serangan itu merupakan tindakan pembelaan terhadap suku Druze yang mereka klaim sedang diserang oleh kelompok-kelompok tertentu yang berada dalam konflik dengan suku Badui. Mereka menyebut bahwa serangan ini adalah upaya untuk menjaga stabilitas di wilayah yang penuh ketegangan tersebut. Israel mengklaim bahwa mereka hanya mengincar kelompok-kelompok yang mengancam keberadaan suku Druze, yang dikenal sebagai komunitas yang lebih terisolasi dan memiliki pengaruh besar di kawasan Suriah. Namun, bagi rakyat Suriah, alasan tersebut terdengar sangat tidak masuk akal. Ini bukanlah pertama kalinya mereka dipaksa menghadapi serangan dari luar yang seolah-olah tidak memiliki dasar yang jelas. Bagi mereka, serangan ini bukan hanya soal politik, melainkan soal keberlanjutan hidup mereka sebagai bangsa yang sudah cukup lama menderita. Israel, yang selama ini dikenal dengan kebijakan luar negeri yang agresif, kembali memanfaatkan ketegangan lokal untuk memenuhi ambisinya, tanpa menghiraukan penderitaan yang mereka timbulkan. Bahkan dalam situasi yang sudah begitu sulit, mereka seolah tak peduli, melupakan hak asasi manusia demi alasan yang mereka sebut sebagai keamanan nasional. Suriah, yang masih terperosok dalam keadaan pasca perang saudara, kini harus menghadapi serangan eksternal yang semakin memperburuk keadaan. Masyarakat yang baru mulai mengatasi trauma dan luka-luka batin mereka, kini kembali dikejutkan dengan kenyataan bahwa kekerasan luar masih bisa datang kapan saja. Mereka yang sudah kehilangan banyak orang terdekat dalam perang saudara kini harus menghadapi kekerasan dari luar, dari negara tetangga yang seharusnya bisa menjadi sahabat dalam mencari perdamaian di kawasan tersebut. Faisal, seorang pria yang tinggal di salah satu pinggiran Damaskus,
terbangun saat suara ledakan pertama kali mengguncang rumahnya. Ia langsung berlari keluar dari kamar tidur, mencari anak-anaknya yang sedang tidur nyenyak. Dengan tangan gemetar, ia mengguncang tubuh anak bungsunya, yang masih berusia 6 tahun, dan berteriak, "Anakku, bangun! Kita harus pergi sekarang." Mereka berlari keluar rumah, meskipun Faisal tahu tidak ada tempat yang benar-benar aman lagi. Di luar, kerumunan orang mulai berlarian kemana-mana, berusaha mencari perlindungan dari hujan ledakan yang terus menghujam kota. Beberapa orang terjebak di dalam gedung yang hancur. Di tengah kekacauan itu, seorang wanita tua yang tinggal di dekat Faisal, Aminah, berlari keluar dari rumahnya, memeluk erat anaknya yang baru berusia 3 tahun. Wajahnya penuh dengan rasa ketakutan, tetapi ada juga rasa pasrah yang mendalam di sana. "Semoga Allah melindungi kita," bisiknya kepada anaknya sambil berlari di sepanjang jalan yang dipenuhi reruntuhan. Di sisi lain kota, salah seorang pemimpin suku Druze, yang sering bertemu dengan pemerintah Suriah, berdiri di atas bangunan yang hampir hancur. Dia menyaksikan kehancuran yang tak terelakkan di depan matanya. Seperti Faisal dan Aminah, dia juga merasakan rasa kehilangan yang tak terlukiskan. Ia tahu bahwa perjuangan untuk mempertahankan sukunya telah berakar dalam sejarah panjang konflik dan ketegangan yang tak kunjung reda. Namun, melihat serangan Israel hari ini, ia merasa marah dan frustasi. Apa yang sebenarnya mereka perjuangkan? Apakah ini benar-benar tentang suku Druze, ataukah sekadar sebuah alasan untuk memperbesar kebencian dan ketakutan? Bagi banyak orang, serangan ini bukan hanya soal menghancurkan bangunan atau membunuh musuh yang nyata. Ini adalah tentang menghancurkan harapan. Rakyat Suriah telah mengalami begitu banyak penderitaan, dan serangan ini hanya menambah luka yang sudah dalam. Mereka sudah lelah dengan peperangan, sudah lelah dengan darah yang terus mengalir. Mereka hanya ingin hidup dengan damai, tanpa perlu khawatir akan serangan dari luar negeri yang hanya memperburuk keadaan. Setelah beberapa jam, keheningan mulai melanda kota. Warga Suriah yang selamat mulai keluar dari tempat perlindungan mereka, mencoba mencari keluarga dan teman-teman mereka yang mungkin terjebak di bawah reruntuhan. Banyak dari mereka yang merasa bingung dan kehilangan arah. Tidak ada lagi tempat yang aman, dan tidak ada lagi tempat yang bisa mereka sebut rumah. Keamanan yang mereka harapkan hanya sebuah ilusi belaka. Pemerintah Suriah, yang tengah terluka karena serangan ini, mulai merencanakan balasan. Tetapi bagi rakyat Suriah, pertanyaan yang lebih penting adalah, sampai kapan mereka harus bertahan dalam ketegangan ini? Apakah mereka akan terus diperlakukan seperti pion dalam permainan politik yang lebih besar, tanpa pernah mendapatkan kesempatan untuk berdiri di atas kaki mereka sendiri? Pagi setelah serangan Israel, Damaskus, ibu kota Suriah yang telah lama terluka, terdiam dalam kesedihan dan ketakutan. Suasana yang biasanya penuh dengan hiruk-pikuk kehidupan kota, kini berubah menjadi sunyi dan suram. Jalan-jalan yang sebelumnya dipenuhi dengan pedagang yang menjajakan barang dagangannya, kini tampak kosong, dengan beberapa kendaraan terparkir acak-acakan, seolah-olah dunia telah berhenti berputar. Rakyat Suriah, yang baru saja mengumpulkan sisa-sisa kekuatan mereka untuk melanjutkan kehidupan, kembali dikejutkan oleh kenyataan pahit ini. Ketika suara ledakan menghantam kota dan langit berubah menjadi gelap dengan asap dari reruntuhan gedung, harapan mereka yang baru saja tumbuh kembali seakan terhapuskan dalam sekejap. Mereka sudah lelah. Lelah dengan perang yang tak kunjung usai, lelah dengan kekerasan yang datang dari luar dan dalam negeri mereka. Tetapi mereka tidak punya pilihan lain selain bertahan, walaupun harapan yang tersisa terasa sangat tipis. Faisal, yang semalam sempat berlari keluar rumah untuk menyelamatkan anak-anaknya, kini duduk termenung di dalam rumah yang hampir hancur. Di luar, suara ambulans dan kendaraan militer Israel masih terdengar, mengiringi jejak kehancuran yang telah mereka tinggalkan. Faisal memandang wajah anak-anaknya yang masih ketakutan. Mereka bertanya padanya, "Ayah, mengapa kita selalu berlari dari rumah kita?" Faisal hanya bisa menunduk, tidak tahu harus berkata apa. Ia merasa terhimpit oleh rasa putus asa yang mendalam. Bagaimana mungkin ia menjelaskan pada mereka bahwa dunia mereka telah hancur berkali-kali, hanya untuk kembali dihancurkan lagi? Aminah, yang tadi berlari bersama anaknya ke tempat perlindungan, juga merasakan hal yang sama. Ia melangkah keluar dari tempat persembunyiannya, menatap reruntuhan yang ada di depan matanya. Dalam hatinya, ada rasa sakit yang sangat dalam, seolah dunia yang ia kenal sudah hilang begitu saja. Ia memeluk anaknya, mencoba menenangkan dirinya, meskipun ia tahu bahwa ketenangan itu hanya sementara. Dengan berat hati, ia mulai mencari rumah saudaranya yang juga terkena dampak serangan. Namun, setiap langkah yang ia ambil semakin berat,
karena ia tahu bahwa bukan hanya rumah saudaranya yang hancur, tetapi juga impian mereka untuk hidup dengan damai. Sementara itu, di tempat lain, seorang pemimpin suku Druze, bernama Ziyad, sedang memimpin rapat darurat dengan beberapa tokoh penting dari sukunya. Rapat tersebut diadakan di salah satu tempat yang relatif aman, jauh dari pusat kota yang rusak. Ziyad memandang wajah-wajah penuh kecemasan di sekitarnya. Sejak serangan Israel, semua anggota suku Druze yang berada di Suriah dan negara-negara tetangga lainnya merasakan ketegangan yang semakin mendalam. Mereka tahu bahwa serangan ini bukan hanya tentang perlindungan, tetapi lebih kepada sebuah strategi besar untuk memecah belah bangsa Suriah yang sudah terpecah. Ziyad dan para pemimpin lainnya merencanakan langkah-langkah untuk melawan, namun mereka juga menyadari bahwa melawan Israel bukanlah hal yang mudah. Mereka harus memilih jalan yang penuh dengan pengorbanan, atau mungkin lebih tepatnya, mereka harus memilih jalan yang bisa menyelamatkan apa yang tersisa dari bangsa mereka. Kita harus berjuang, tapi dengan hati-hati, kata Ziyad. Kita tidak bisa membiarkan diri kita terjerumus lebih jauh dalam kekerasan ini. Tapi kita juga tidak bisa hanya diam dan menunggu kematian. Namun, di antara semua pertemuan dan diskusi itu, satu hal yang sangat jelas adalah rasa kehilangan. Semua orang merasa terjebak dalam perang yang tak mereka pilih. Mereka bukan hanya berjuang untuk mempertahankan suku atau agama mereka, tetapi mereka berjuang untuk bertahan hidup. Perasaan ini semakin kuat saat mereka mulai mendengar bahwa serangan Israel bukan hanya tentang membela suku Druze, tetapi juga untuk memperlihatkan kekuatan mereka di kawasan Timur Tengah yang sedang dilanda ketegangan. Di kota-kota kecil yang lebih terpencil, warga biasa mulai merasakan dampak dari serangan ini. Mereka yang sebelumnya tidak terlibat langsung dalam konflik, kini harus merasakan dampak langsung dari kebijakan luar negeri negara lain. Keberadaan mereka yang sudah begitu terpinggirkan kini semakin tidak dihargai. Israel, yang mereka anggap jauh dan asing, kini menjadi ancaman nyata yang datang tanpa ampun. Para warga yang terluka, baik fisik maupun psikologis, terpaksa menerima kenyataan bahwa mereka adalah korban dalam permainan politik yang jauh melampaui kemampuan mereka untuk mengendalikan. Warga desa yang berada di luar Damaskus, seperti daerah di sekitar Homs dan Aleppo, semakin terisolasi. Mereka yang sebelumnya tinggal dengan damai, meskipun dengan keterbatasan, kini merasakan kegelisahan yang luar biasa. Serangan Israel semakin memutuskan hubungan mereka dengan dunia luar, dengan hanya sedikit pasokan medis dan kebutuhan dasar yang berhasil mereka dapatkan. Banyak dari mereka yang terpaksa mengandalkan bantuan dari kelompok-kelompok kemanusiaan, meskipun seringkali bantuan itu datang terlambat atau tidak memadai. Lebih lanjut, rasa terisolasi ini juga membawa dampak psikologis yang besar bagi masyarakat Suriah. Anak-anak yang sebelumnya bisa tertawa, kini lebih sering terdiam, seolah mereka sudah terbiasa dengan trauma. Mereka yang selamat dari serangan kini harus hidup dengan bayang-bayang masa lalu yang tidak bisa mereka lupakan. Kehidupan yang mereka jalani hanyalah tentang bertahan dari satu hari ke hari berikutnya, tanpa ada jaminan apakah esok mereka akan tetap hidup atau tidak. Sementara itu, di kalangan pemimpin Suriah, semakin terlihat adanya ketegangan internal yang mendalam. Beberapa tokoh yang sebelumnya setuju dengan kebijakan damai mulai merasa ragu. Mereka melihat bahwa Israel dan negara-negara besar lainnya mulai mengabaikan hak rakyat Suriah dan hanya melihat mereka sebagai pion dalam permainan yang lebih besar. Sebagai respon, beberapa dari mereka mulai merencanakan balasan. Tetapi meskipun mereka berusaha membangun kekuatan baru, mereka tahu bahwa itu bukanlah hal yang mudah. Serangan Israel bukan hanya menghancurkan bangunan fisik, tetapi juga menghancurkan semangat bangsa Suriah. Kepercayaan rakyat Suriah terhadap dunia luar semakin terkikis. Mereka merasa terjebak dalam lingkaran kekerasan yang tak ada ujungnya. Harapan mereka untuk melihat Suriah kembali damai semakin terkikis oleh kenyataan yang ada. Mereka merasa seolah-olah dunia telah berpaling, dan mereka hanya bisa bertahan dalam kegelapan, berharap ada sedikit cahaya yang datang untuk menerangi jalan mereka. Namun, meskipun begitu banyak yang hancur dan banyak yang merasa putus asa, ada satu hal yang tetap menyala dalam hati rakyat Suriah, keinginan untuk bertahan. Meskipun segala sesuatunya tampak gelap, mereka masih percaya bahwa selama ada Allah, masih ada harapan. Mereka terus berdoa, meminta kekuatan untuk menghadapinya, dan berharap suatu saat nanti, kedamaian akan datang menyentuh tanah yang telah banyak berlumuran darah ini. Hari-hari setelah serangan Israel menjadi semakin berat. Damaskus, yang dulu dikenal sebagai simbol kemegahan dan kebesaran Suriah, kini hanya menyisakan puing-puing kehancuran. Di tengah-tengah kekacauan ini, rakyat Suriah tidak hanya berjuang untuk bertahan hidup,
tetapi juga berusaha menemukan kembali harapan yang hampir hilang. Mereka yang telah kehilangan begitu banyak dalam peperangan merasa bingung dan terperangkap dalam penderitaan yang tak kunjung berakhir. Namun, meskipun dunia luar tampak gelap, sebuah keinginan untuk damai mulai muncul di dalam diri mereka. Meskipun segala sesuatunya tampak hancur, ada sekelompok orang di Suriah yang masih berpegang pada keyakinan bahwa perdamaian bisa tercapai. Para pemimpin agama dari berbagai komunitas di Suriah, baik itu Muslim, Kristen, atau Druze, mulai membentuk aliansi tidak resmi untuk mencari solusi perdamaian yang lebih tahan lama. Mereka tahu, jika mereka tidak bisa bersatu untuk membangun perdamaian di negeri mereka, tidak ada yang akan mengubah nasib mereka yang terus terjerumus dalam kekerasan. Di sebuah masjid yang hancur di tengah Damaskus, seorang imam bernama Imam Zain berdiri di depan jamaahnya. Wajahnya tampak lelah, tetapi matanya penuh dengan tekad. Setelah serangan besar yang meluluhlantakkan kota, ia memutuskan untuk tetap bertahan dan mengumpulkan orang-orang untuk berdoa bersama. Perdamaian bukanlah sebuah kemewahan, tetapi sebuah keharusan, kata Imam Zain dengan suara yang dalam dan penuh makna. Kita tidak akan bisa bertahan tanpa saling memahami. Tanpa perdamaian di dalam diri kita, kita akan terus dihancurkan oleh peperangan. Imam Zain mengajak para jamaahnya untuk merenung sejenak, merenungkan betapa pentingnya kedamaian dan persatuan, terlebih di tengah keadaan yang sangat kacau. Ia meminta mereka untuk tidak hanya berdoa untuk diri mereka sendiri, tetapi juga untuk musuh mereka, karena hanya dengan kebesaran hati, mereka bisa berharap mendapatkan kedamaian yang sejati. Kita berdoa untuk mereka yang menyerang kita, untuk mereka yang mengira bahwa kekerasan akan membawa kedamaian. Tetapi kita tahu, Allah mengajarkan kita bahwa hanya dengan kasih sayang dan persatuan, kita bisa mencapai kedamaian sejati. Pesan Imam Zain mulai menyentuh hati banyak orang. Dalam doa mereka, tidak hanya ada permintaan akan kemenangan atau kekuasaan, tetapi juga permohonan untuk diberikan kedamaian. Namun, meskipun doa-doa ini terus dipanjatkan, kenyataannya adalah bahwa banyak pihak di Suriah tidak bisa begitu saja melepaskan dendam yang telah membara selama bertahun-tahun. Masyarakat yang telah terpecah oleh perang saudara dan kebencian antar kelompok, merasa sulit untuk bisa berdamai begitu saja. Sementara itu, di luar masjid, pertemuan antara pemimpin suku Druze, Baduy, dan berbagai kelompok lain yang terlibat dalam konflik, sedang berlangsung di sebuah ruangan tersembunyi. Mereka tahu bahwa perdamaian hanya bisa tercapai jika ada dialog dan kesediaan untuk mendengarkan satu sama lain. Di tengah ketegangan yang semakin meningkat antara kelompok-kelompok ini, pemimpin suku Druze, Ziyad, berdiri sebagai penghubung antara berbagai kelompok yang berseberangan. Kita telah cukup lama berada dalam perang ini, kata Ziyad dengan suara tegas. Kita harus menghentikan perpecahan ini, atau kita akan hancur bersama-sama. Tindakan kita, baik itu untuk mengamankan diri kita sendiri atau melawan musuh, hanya akan mengarah pada kehancuran yang lebih besar. Meskipun banyak yang meragukan kata-katanya, ada juga beberapa yang mulai merasakan bahwa perjuangan mereka selama ini tidak membawa mereka ke tempat yang lebih baik. Bahkan, semakin banyak pertempuran hanya membuat mereka lebih terperangkap dalam kebencian yang tiada habisnya. Di sisi lain, pemerintah Suriah juga merencanakan strategi untuk melawan serangan Israel, namun mereka tahu bahwa ini bukan sekadar masalah militer, tetapi juga masalah nasionalisme dan harga diri bangsa. Mereka merasa terpojok, dan rasa marah yang membara membuat mereka semakin sulit berpikir jernih. Salah satu tokoh pemerintah Suriah, Khalid, yang terlibat dalam rapat strategis, mengungkapkan kebingungannya. Apa yang kita perjuangkan? Apakah kita akan terus berjuang hanya untuk menunjukkan siapa yang lebih kuat? Kita telah cukup banyak kehilangan. Khalid merasa bahwa perang ini tidak akan pernah selesai tanpa adanya sebuah titik temu, sebuah jalan tengah yang harus ditemukan. Namun, ia juga tahu bahwa kebanggaan dan ambisi pribadi seringkali menghalangi jalur perdamaian. Tak jauh dari kantor pemerintahan, Amina, seorang ibu muda yang sebelumnya pernah berlari menghindari serangan, kembali bekerja keras untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi anak-anaknya. Meski rumahnya rusak, dan hidupnya dipenuhi dengan kesulitan, ia tak pernah berhenti berharap. Dalam pikirannya, ia tahu bahwa kedamaian bukanlah sesuatu yang akan datang dengan sendirinya. Ia harus berjuang untuk itu, bersama-sama dengan orang lain yang juga ingin hidup tanpa ketakutan. Jika Allah berkehendak, kita akan mendapatkan perdamaian, bisiknya setiap kali ia melihat langit yang kelam, dengan harapan kecil dalam hatinya. Meskipun banyak yang berusaha untuk menemukan jalan perdamaian, kenyataan tetaplah berat. Israel terus melancarkan serangan dengan alasan yang lebih menyudutkan.
Mereka ingin memastikan bahwa tidak ada ruang bagi Suriah untuk bangkit kembali dari kehancurannya. Namun, meskipun tekanan itu semakin meningkat, banyak pihak yang masih berharap. Mereka tahu bahwa ini bukan hanya tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah, tetapi tentang siapa yang bisa bertahan hidup dengan tetap menjaga kemanusiaan mereka. Malam semakin larut, dan di masjid, doa-doa semakin banyak dipanjatkan. Namun, di luar, suara tembakan dan ledakan masih terdengar. Ketegangan terus memuncak, namun tidak ada yang tahu apakah harapan perdamaian yang sedang dibangun akan berhasil. Di tengah malam yang gelap ini, rakyat Suriah masih percaya bahwa Allah akan menunjukkan jalan, bahwa selama mereka tidak menyerah, ada kemungkinan bahwa perdamaian akan datang, meskipun mereka tidak tahu kapan itu akan terjadi. Malam itu, udara terasa lebih berat dari biasanya. Di seluruh Damaskus, jalan-jalan yang semula riuh kini terbungkus dalam kesunyian yang mencekam. Lampu-lampu jalan yang redup hanya menyinari jalan-jalan yang telah hancur, dan setiap sudut kota terasa lebih kosong daripada sebelumnya. Meski penduduknya berusaha menjalani kehidupan mereka seperti biasa, ketegangan tak bisa dipungkiri. Setiap orang tahu bahwa kedamaian yang mereka dambakan terlalu jauh untuk digapai, dan masa depan mereka masih terbungkus kabut ketidakpastian. Namun, harapan tersebut, meskipun tipis, tetap ada. Setelah serangan Israel yang menghancurkan banyak fasilitas Suriah, ada tanda-tanda bahwa dunia mulai membuka mata terhadap penderitaan yang dialami oleh rakyat Suriah. Beberapa negara besar, meskipun tidak banyak, mulai mendesak Israel untuk menghentikan serangan mereka. Beberapa tokoh internasional pun mulai mengutuk agresi Israel yang dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Meskipun demikian, mereka yang tinggal di Suriah tahu bahwa banyak hal yang terjadi di balik layar, hal-hal yang tidak bisa mereka kendalikan. Faisal, yang telah kehilangan hampir seluruh harta benda dan rumahnya dalam serangan pertama, merasa semakin terasing. Ia kembali berjuang untuk membangun kehidupannya dari nol, mencoba merawat anak-anaknya yang terluka fisik maupun mental. Setiap malam, ia duduk di bawah sinar rembulan yang pucat, memikirkan apa yang akan terjadi jika dunia terus diam, jika mereka yang bertanggung jawab tidak segera menghentikan kekerasan ini. Mungkin ini takdir kita, pikirnya. Mungkin kita memang tak pernah ditakdirkan untuk hidup dalam damai. Aminah, yang juga merasakan kehilangan yang mendalam, mulai melihat dunia dengan cara yang berbeda. Semua kebahagiaan yang ia rasakan sebelum perang kini terasa begitu jauh, seolah-olah ia hidup di masa lalu yang sudah lama pergi. Namun, Aminah tidak ingin menyerah. Ia terus mengajarkan anak-anaknya untuk tetap kuat, meskipun dunia di sekitar mereka semakin gelap. Kita harus tetap bertahan, kata Aminah pada anak-anaknya setiap kali mereka bertanya mengapa mereka harus hidup di tengah kehancuran. Karena Allah selalu bersama orang-orang yang sabar. Meskipun demikian, malam itu, pada hari yang biasa, terjadi sesuatu yang jauh lebih buruk daripada yang mereka bayangkan. Tidak ada yang benar-benar siap untuk itu. Israel, yang tampaknya sudah mendapat tekanan internasional untuk menghentikan serangan mereka, justru melakukan serangan lebih dahsyat dari sebelumnya. Kali ini, serangan mereka tidak hanya mengenai gedung-gedung pemerintahan atau fasilitas militer. Israel menargetkan infrastruktur utama yang sangat penting bagi kehidupan warga sipil, seperti rumah sakit, pusat distribusi makanan, dan area-area pemukiman padat penduduk yang telah lama terabaikan dalam upaya pertahanan Suriah. Serangan yang lebih besar dan lebih brutal itu datang pada tengah malam, tepat ketika banyak warga Suriah sudah mencoba tidur. Ledakan pertama mengguncang kota dengan kekuatan yang mengerikan, diikuti oleh serangkaian bom yang menghantam gedung-gedung tinggi, memecahkan jendela, dan membuat langit malam seolah-olah diterangi oleh api yang berkobar. Suara ledakan begitu keras sehingga hampir tidak ada waktu bagi mereka yang ada di sekitar tempat kejadian untuk berlari menjauh. Faisal, yang semula berusaha melindungi keluarganya dari trauma akibat serangan sebelumnya, kini terbangun dengan keringat dingin. Ia mendengar suara ledakan yang sangat dekat, mengguncang dasar tanah seakan memaksa bumi untuk retak. Dengan cepat, ia mengangkat anak-anaknya, berlari keluar rumah yang nyaris roboh, berharap dapat menyelamatkan mereka dari ancaman yang lebih besar lagi. Namun, ia tahu betul bahwa kali ini, tidak ada tempat yang benar-benar aman. Di tempat lain, Aminah yang mendengar suara ledakan itu berlari keluar rumah, memeluk anaknya dengan takut. Jantungnya berdegup kencang. Di balik ketakutan yang membalut tubuhnya, ia merasa bahwa serangan kali ini berbeda, lebih menakutkan dan lebih besar dari sebelumnya. Apakah ini akhir dari segalanya, pikir Aminah dengan penuh kecemasan. Tidak hanya mereka yang merasa terperangkap dalam mimpi buruk, tetapi juga para pemimpin Suriah.
Di ruang rapat pemerintahan, para pejabat tinggi Suriah mulai mempersiapkan langkah balasan yang lebih besar. Namun, mereka segera menyadari bahwa setiap tindakan balasan mereka akan semakin memperburuk keadaan. Suriah sudah terlalu lemah dan terpecah belah oleh perang saudara. Bahkan jika mereka melawan, mereka tahu bahwa harga yang harus dibayar sangat besar, dan mereka tak lagi memiliki banyak sumber daya untuk mempertahankan diri. Ini adalah serangan yang direncanakan dengan cermat, kata Khalid, seorang pejabat tinggi di pemerintahan Suriah. Israel tidak hanya menyerang kita untuk membunuh, tetapi untuk membuat kita tak punya pilihan lain selain menyerah. Para pejabat Suriah mulai merasakan bahwa mereka sedang terperangkap dalam perang yang tidak mereka pilih. Mereka tak lagi berperang hanya untuk bertahan, tetapi juga untuk melindungi marwah negara mereka yang semakin terancam. Meskipun serangan Israel semakin brutal, rakyat Suriah tetap menunjukkan ketahanan yang luar biasa. Di bawah reruntuhan dan kehancuran, mereka saling membantu satu sama lain, menggali untuk menyelamatkan mereka yang terperangkap di bawah puing-puing. Setiap jiwa yang berhasil mereka selamatkan menjadi simbol perjuangan mereka untuk hidup, sebuah pengingat bahwa meskipun dunia tampak hancur, ada sedikit cahaya yang masih bisa ditemukan dalam kegelapan. Namun, serangan Israel kali ini benar-benar berbeda. Mereka tidak hanya menghancurkan fisik, tetapi juga mencoba menghancurkan semangat bangsa Suriah. Dengan menargetkan fasilitas yang sangat penting bagi kelangsungan hidup masyarakat, mereka berusaha memutuskan hubungan antara rakyat Suriah dan harapan mereka untuk masa depan yang lebih baik. Di tengah kekacauan ini, beberapa tokoh internasional yang tadinya mendukung gencatan senjata mulai merubah sikap. Mereka yang dulu mengecam serangan pertama Israel kini merasa bahwa ini adalah langkah yang tidak bisa diterima lagi. Dunia internasional mulai kembali memperhatikan Suriah, meskipun tidak banyak yang bisa mereka lakukan. Di saat-saat seperti ini, Suriah merasa semakin terisolasi, dengan hanya sedikit dukungan yang datang dari luar negeri. Namun, meskipun serangan ini semakin brutal, ada satu hal yang tidak bisa dihancurkan, semangat juang rakyat Suriah. Mereka tetap teguh berjuang untuk negara mereka, tidak peduli berapa banyak korban yang harus mereka korbankan. Meskipun serangan ini telah menghancurkan lebih banyak hidup, dan meskipun mereka hampir tak lagi memiliki apa-apa, mereka tahu bahwa mereka tidak boleh menyerah. Dalam keputusasaan, dalam darah yang terus mengalir, rakyat Suriah tetap berjuang. Mereka berdoa agar Allah memberikan mereka kekuatan untuk bertahan, dan agar mereka suatu hari nanti dapat merasakan kedamaian yang sejati. Namun, saat ini, mereka hanya bisa bertahan dari satu serangan ke serangan lainnya, berharap bahwa suatu saat, kemenangan akan datang kepada mereka yang sabar dan tak kenal lelah. Pagi itu, meskipun Damaskus kembali diselimuti kepulan asap dan reruntuhan yang belum sepenuhnya terbersihkan, ada sesuatu yang berbeda di udara. Ada perasaan aneh yang merayap di hati para penduduk Suriah, sesuatu yang sulit dijelaskan, tetapi tetap ada. Rasa cemas bercampur dengan harapan, kegelisahan dengan tekad. Meski kematian terus mengintai mereka di setiap sudut jalan, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berharap, bahkan di tengah kehancuran. Karena mereka tahu, dalam keputusasaan yang paling dalam sekalipun, ada satu hal yang tetap menyala, semangat untuk bertahan hidup. Faisal, yang telah kehilangan hampir semuanya, mencoba untuk menguatkan diri demi anak-anaknya. Ia tahu bahwa mereka harus melanjutkan hidup, meski di tengah runtuhan dunia mereka. Di sebuah tempat yang lebih aman, Aminah juga berjuang dengan cara yang berbeda. Ia mengumpulkan tetangganya yang masih selamat, mencoba membantu mereka yang terluka dan terperangkap. Tidak banyak yang bisa ia lakukan selain memberikan dukungan emosional dan bantuan medis seadanya. Tetapi Aminah tahu bahwa di tengah kehancuran ini, setiap tindakan kecil yang mereka lakukan bisa memberikan secercah harapan. Ia mengingatkan mereka, jika kita saling mendukung, tidak ada yang bisa menghancurkan kita. Dengan sedikit bahan yang ada, ia memberikan pertolongan pertama kepada seorang wanita hamil yang terluka parah akibat serangan yang baru saja terjadi. Meskipun ia merasa cemas, Aminah tidak menyerah. Selama ada Allah, kita masih bisa bertahan. Di pusat kota, di bawah reruntuhan gedung yang hancur, seorang pemuda bernama Rami yang sebelumnya berjuang untuk bertahan hidup di medan pertempuran, kini menemukan dirinya terperangkap di dalam ruangan yang penuh dengan debu dan puing. Kaki kanannya terluka parah, tetapi tekadnya untuk hidup lebih kuat dari rasa sakit yang ia rasakan. Ia mendengarkan suara-suara tangisan dari orang-orang di sekitarnya. Beberapa dari mereka tertutup puing, tidak bisa bergerak. Rami tahu bahwa ia harus segera bertindak. Dengan sisa tenaganya, ia mencoba untuk membantu mereka yang terjebak. Tetap bertahan, Allah bersama kita,
katanya kepada seorang wanita yang sedang menangis, memegang tangan anaknya yang terjebak di bawah runtuhan. Di luar, tentara Israel terus menggempur wilayah Suriah dengan serangan udara yang lebih kuat dan lebih terfokus. Setiap serangan terasa semakin mematikan, dan setiap ledakan yang mengguncang tanah adalah pengingat bahwa mereka yang tinggal di Suriah hanya bisa bertahan, bukan memilih jalan yang lain. Namun, bagi Rami, Amina, Faisal, dan rakyat Suriah lainnya, satu hal yang mereka sadari, meskipun Israel mencoba menghancurkan tubuh mereka, semangat mereka tidak akan pernah bisa dihancurkan. Mereka memiliki tekad yang lebih kuat dari apapun. Di tengah ketegangan yang semakin mencekam, sebuah kejadian yang tak terduga datang menghampiri. Para pemimpin dunia yang sebelumnya diam, kini mulai memperhatikan situasi yang semakin mengkhawatirkan di Suriah. Negara-negara besar yang sebelumnya hanya melihat konflik ini dari jauh, kini mendesak Israel untuk menghentikan serangan mereka. Kita tidak bisa membiarkan Suriah jatuh ke dalam jurang kehancuran yang lebih dalam, kata seorang diplomat dari negara besar yang menaruh perhatian pada Suriah. Kita harus mencari solusi yang lebih manusiawi. Meskipun demikian, Israel tetap menunjukkan sikap keras mereka, menuntut agar Suriah menyerah dan tidak menghalangi ambisi mereka di kawasan Timur Tengah. Namun, meskipun dunia internasional semakin terpecah dalam menyikapi konflik ini, rakyat Suriah tidak menyerah. Mereka tahu bahwa mereka tidak bisa hanya mengandalkan bantuan dari luar negeri, karena bantuan tersebut sering datang terlambat dan tidak memadai. Mereka tahu bahwa mereka harus mengandalkan diri mereka sendiri, meskipun setiap langkah terasa semakin sulit. Mereka harus menemukan kekuatan dalam diri mereka, dalam iman mereka kepada Allah, dan dalam persatuan mereka sebagai sebuah bangsa. Pada saat yang sama, para pemimpin suku Druze, Baduy, dan berbagai kelompok lain yang terlibat dalam konflik ini mulai melihat kenyataan dengan cara yang berbeda. Setelah berbulan-bulan pertempuran yang tak ada habisnya, mereka mulai menyadari bahwa kebencian yang terus tumbuh hanya akan membawa mereka pada kehancuran yang lebih besar. Ziyad, pemimpin suku Druze, berusaha mencari jalan tengah, meskipun ia tahu bahwa jalan itu penuh dengan pengorbanan. Kita harus berhenti saling membenci, katanya kepada para pemimpin lainnya. Kita tidak bisa terus-menerus terperangkap dalam lingkaran kekerasan ini. Kita harus mencari jalan untuk perdamaian, meskipun itu berarti kita harus mengalah. Ziyad kemudian mengajak para pemimpin suku lainnya untuk melakukan pertemuan, bukan untuk berperang, tetapi untuk mencari solusi damai. Meskipun banyak yang ragu, beberapa pemimpin suku setuju untuk berpartisipasi. Mereka menyadari bahwa tidak ada yang bisa memenangkan perang ini. Mereka harus berjuang untuk perdamaian, bukan untuk kemenangan. Ketika pertemuan itu berlangsung, suasana yang penuh ketegangan akhirnya mulai mereda. Setiap pemimpin suku, meskipun memiliki latar belakang yang berbeda, mulai mendengarkan satu sama lain. Mereka mulai menyadari bahwa mereka semua memiliki tujuan yang sama, untuk hidup dengan damai, tanpa kekerasan dan peperangan yang tiada akhir. Dalam pertemuan tersebut, mereka sepakat untuk menghentikan pertempuran antar suku, dan mencoba mencari cara untuk berdamai dengan Israel, meskipun itu bukanlah hal yang mudah. Namun, meskipun ada langkah kecil menuju perdamaian, kenyataannya adalah bahwa perdamaian sejati masih jauh dari jangkauan. Rakyat Suriah tetap harus menghadapi serangan Israel yang tidak kunjung berhenti. Mereka harus bertahan hidup di tengah gempuran yang semakin intens. Namun, meskipun segala sesuatunya tampak gelap, mereka tahu bahwa mereka tidak bisa menyerah. Selama mereka masih hidup, selama mereka masih bisa berdoa, ada harapan untuk masa depan. Pada malam yang penuh bintang, Faisal, Amina, dan rakyat Suriah lainnya berdoa bersama, memohon kepada Allah untuk memberikan mereka kekuatan, untuk memberikan mereka kemenangan, dan untuk memberikan kedamaian bagi negara mereka. Mereka tahu bahwa mereka telah melalui begitu banyak penderitaan, tetapi mereka juga tahu bahwa harapan tidak akan pernah mati selama mereka tidak menyerah. Kisah ini adalah kisah tentang keteguhan hati, tentang perjuangan tanpa henti untuk masa depan yang lebih baik. Meskipun mereka terus dibombardir oleh kekerasan dan kebencian, mereka tidak akan berhenti berjuang. Karena di dalam hati mereka, ada satu keyakinan yang tak tergoyahkan, perdamaian, meskipun sulit, adalah sesuatu yang layak diperjuangkan. Dan mereka akan terus berjuang, sampai akhir, sampai Allah memberikan kemenangan mereka. Terima kasih telah menyimak cerita ini. Semoga kita semua bisa belajar banyak tentang nilai kedamaian, persatuan, dan bagaimana pentingnya menjaga hidup yang penuh rasa hormat terhadap sesama. Jangan lupa untuk terus berdoa agar dunia ini bisa menjadi tempat yang lebih damai dan penuh kasih sayang. Jika kalian merasa terinspirasi atau punya pendapat,
Tinggalkan komentar di bawah dan jangan lupa untuk like serta subscribe agar kita bisa terus berbagi cerita yang bermanfaat. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.